berikut ini saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana penggunaan negatif binomial regression dalam R ya. Nah, jadi kebetulan di perintah JLM itu ya, di JLM ini tidak ada distribusi negatif binomial. Oleh karena itu kita harus memanggil suatu library yang mempunyai JLM untuk negatif binomial ya. Nah, library-nya itu adalah ini MASS ya. Nah, jadi kita harus memanggil library tersebut untuk bisa menggunakan fungsi ini jlm.nb. Nah, kita panggil datanya, kemudian kita buat modelnya. Nanti kita bisa lihat nih hasil dari modelnya itu adalah apa gitu ya, yang ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil summary-nya. Nah, jadi kurang lebih mirip sama seperti yang di JLM untuk Poisson regression. Nah, di sini saya punya beta 0, beta 1, dan beta 2-nya. Kemudian saya punya evaluasi dari modelnya. Nah, namun yang beda itu di sini ada ini nih ya, ada theta. Nah, jadi theta itu adalah estimasi dari R untuk negatif binomial ya. Jadi R topi ya. Nah, ingat negatif binomial kan parameternya ada dua, yaitu R dan P ya. Dan P-nya itu tidak dikasih tahu, tapi R-nya itu diberikan, yaitu adalah ini 55624. Jadi R-nya itu. Dan P-nya itu tidak diberikan, yang diberikan itu adalah mu topinya ya. Dan mu topinya itu adalah ini nih. Beda-beda untuk setiap X ya. Jadi ini adalah mu 1, mu dalam kurung X bar 1, mu X bar 2, dan seterusnya sampai mu X bar 10. Karena kita ada 10 data. Nah, setelah mendapatkan mu, kita bisa menghitung P dengan cara menggunakan persamaan yang tadi ya, yaitu adalah ini R dikalikan 1 min P per P, itu tuh sama dengan mu ya. Dan karena mu-nya itu tergantung ada XI, nah P-nya R-nya kan fix, P-nya itu tergantung terhadap XI juga nih ya, terhadap datanya gitu. Nah, jika kita tahu R dan kita tahu PI, kita bisa menghitung peluang Y sama dengan 0, peluang Y sama dengan 1, dan seterusnya itu berapa ya. Nah, di sini saya ingin mencoba menghitung peluangnya. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan ini NY-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian saya lakukan looping untuk setiap nilai di mod 1 fit value ya. Kemudian saya lakukan looping yang kedua kali untuk setiap 0, 1, 2, 3 ini, dan saya hitung peluangnya ya. Jadi untuk looping pertama nih ya, untuk data pertama ini peluang sama dengan 0-nya, sama dengan 1-nya, sama dengan 2, sama dengan 3-nya ya, dan seterusnya. Dan saya dapatkan hasilnya itu adalah seperti ini ya. Kurang lebih tidak berbeda, tidak bahkan sama persis sama yang saya dapatkan ketika kita menggunakan Poisson regression sih. Nah, cuman evaluasi yang sering dilakukan bukanlah ini, tetapi kita menjumlahkan ini nih ya. Untuk menghitung ekspektasi nilai 0 tuh muncul berapa kali, ekspektasi nilai 1 tuh muncul berapa kali, dan ekspektasi nilai 2 dan 3 tuh muncul berapa kali, kita jumlahkan ini. Ya. Nah, saya akan jumlahkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah kode untuk menjumlahkannya. Nah, jadi di sini saya jumlahkan semua, saya dapatkan hasilnya itu adalah ini ya. Jadi ekspektasi nilai 0 itu muncul 4,2 kali, nilai 1 itu 2,57 kali, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu perintah yang mungkin harus saya kasih tahu, yaitu adalah ini ya, dn binom. Ya, dn binom itu adalah menghitung peluang muncul J dengan parameternya itu apa aja gitu ya. Nah, jadi parameter yang dibutuhkan untuk menggunakan fungsi dn binom itu adalah J-nya sendiri, yaitu 0, 1, 2, 3-nya ya. Peluang muncul 0-nya berapa. Nah, size-nya itu adalah ini, R-nya. Nah, dan yang opsi kedua itu bisa mu, bisa P ya. Kebetulan di negatif binomial di R ini, kita opsinya itu bisa dua pilihan. Antara kita bisa input mu-nya, atau kita bisa input P-nya ya. Nah, jadi, di sini saya tidak perlu lagi menghitung P karena ada opsi untuk menginput mu-nya. Jadi nanti si DN binom di R ini akan menghitung sendiri P-nya untuk mengenerate peluang muncul J-nya itu berapa. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung jika kita punya ada data out sample ya, data yang tidak ada di sampel, terus kita mau mencoba prediksi
apakah dengan data tersebut tuh Y-nya itu 1, 0, 2, 3, atau 4, atau 5, dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung akurasinya itu lewat ini ya, lewat variansinya gitu ya. Jadi kan dari ekspektasi kita dapat mu-nya, dari mu-nya itu kita bisa memprediksi y-nya itu kira-kira 0, 1, 2, atau 3, dan kemudian kita bisa menghitung variansinya ya. Jadi karena distribusinya kita tahu, maka variansinya bisa kita hitung ya. Nah, jika variansinya kecil, itu berarti akurasi kita tuh lumayan akurat, tapi jika variansinya besar, akurasi kita itu tidak terlalu akurat sih biasanya. Dan ini untuk negatif binomial ya. Jadi mu x bar topinya kan sudah diprediksi dengan regresinya, dengan linear modelnya. Nah, ini diprediksi mu x bar, kemudian kita bisa menghitung variansinya. Tapi mau nggak mau kita harus menghitung dulu p-nya ya, atau pi ya di sini. Saya singkat menjadi pi. Nah, jika kita tahu semua y dan variansinya, kita bisa menghitung Pearson residual. Masih ingat Pearson residual? Pearson residual itu adalah ini ya. Jadi residu p I ya, itu tuh adalah YI dikurangin Y hat dibagi dengan variansinya ya. Sorry, ini bukan Y hat tapi adalah ini mu-nya ya, mu hat-nya dibagi dengan variansi dari YI diakarkan ya. Nah, kita bisa menghitung Pearson residualnya ya. Nah, Pearson residual ini lebih make sense dibandingkan dengan residual yang biasa. Nah, namun biasanya data ini tuh untuk data yang kontinu ya. Tapi kalau untuk data yang discrete itu biasanya kita tidak pakai sih. Nah, untuk data yang discrete biasanya kita pakai ini Pearson chi-square statistics dengan formulanya sebagai berikut. Ya. Jadi formula ini memanfaatkan tabel yang tadi kita sudah generate ya. Jadi data 0-nya ada berapa banyak, data 1-nya ada berapa banyak, data 2-nya ada berapa banyak ya, data 3-nya ada berapa banyak gitu ya. Nah, jadi OJ itu adalah observed data ya, atau data actual, sementara EI itu adalah predicted data ya. Dan kemudian M itu adalah number of kategori ya. Nah, jadi ini sigmanya itu bukan sepanjang data, tapi sepanjang ada berapa banyak kategori ya. Jadi kalau di contoh yang tadi, kita cuma ada 4 kategori ya, 0, 1, 2, atau 3 ya. Kemudian untuk O-nya, O0 itu adalah 3, 3, 2, 2 ya. Karena data yang 0 ada 3, data yang 1 ada 3, data yang 2 ada 2, data yang 3 ada 2 ya. Nah, kemudian untuk menghitung E-nya, untuk menghitung EJ-nya, ya tadi kita sudah dapatkan di slide sebelumnya ya. Jadi nilai 0-nya itu sekitar 4, berapa tadi ya. 1-nya itu sekitar 1, berapa, 1, berapa, 0, berapa ya. Nah, ini kita bisa kurangkan, kuadratkan, kuadatan, terus kita bagi dengan EJ ya. Nah, ini terus kita jumlahkan semuanya. Nah, inilah adalah Pearson chi-square statistik ya. Jadi yang terbaik itu yang Pearson chi-square statistiknya tuh paling kecil. Nah, itu adalah model yang terbaik ya, yang Pearson chi-square statistiknya paling kecil.